warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Lapesdam? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, serta semangat dalam menjalani kegiatan di tengah bulan Ramadan ini. Dan tentunya senang sekali saya Delza Putra Pasha kali ini dapat menemani sahabat semua dalam program podcast Penting Gak Sih? Dan kali ini saya tidak sendiri dan ada tema yang akan kita bahas. Dan tema pada kali ini adalah perputaran ekonomi di bulan suci Ramadan. Dan tentunya kali ini juga saya kedatangan tamu spesial dan sangat luar biasa, yaitu pemuda inspiratif Karanganyar, Yolandi saya, dan seorang wirausaha yang ulung. Dan bagaimana kabarnya Mas Bisa? Sehat, alhamdulillah Mbak Delza. Sibuk apa Mas hari ini? Sibuk puasa, alhamdulillah. Puasa, oke. Tapi insya Allah tetap produktif ya di bulan puasa ini, tetap produktif. Kegiatan-kegiatan yang kemarin sebelum Ramadan, insya Allah tetap kita laksanakan. Oke, jadi masih jalan ya? Masih jalan. Mungkin ada peningkatan dalam kegiatan kesibukan yang lain? Ini justru agak menurun dulu karena kan mengatur fisik dulu. Oh benar, masih adaptasi ya? Iya, adaptasi. Oke, jadi itu Mas, kali ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mas Bisa sudah berkenan hadir pada program podcast kami. Dan tentunya ada beberapa hal nanti akan kita bahas Mas, yaitu fokusnya kita itu adalah di bidang ekonomi. Dan tentunya perlu juga kita sebagai pemuda, apalagi Mas Bisa sebagai seorang ekonom juga, seorang wirausaha, tentu melihat bagaimana perputaran ekonomi di bulan suci Ramadan ini mengalami peningkatan atau justru ada stuck atau malah mengalami penurunan. Dan ini bagaimana Mas? Oke, terima kasih Mbak Delza. Jadi kalau dikatakan apa ya, wirausaha nggak juga lah, saya hanya pelaku usaha saja. Pelaku usaha yang mana kan di dalam momentum bulan Ramadan ini pasti ya semuanya plus minus, karena dimanapun kalau pas waktu momentum, entah itu Ramadan, entah itu momentum Idul Fitri, entah itu momentum apapun, itu pasti akan ada plus minusnya. Apalagi di posisi usaha saya itu kan di situ kan kebanyakan di usaha kuliner dan wisata ya Mbak ya. Jadi kalau di tempat wisata jelas itu sedikit mengalami penurunan karena di momentum Ramadan ini kan mungkin banyak sekali kan penurunan soal tingkat pariwisata. Kemudian kalau soal kuliner, yang artinya kuliner yang tepatnya di perkotaan maupun di Karanganyar kota itu ya alhamdulillah mungkin ada peningkatan signifikan. Karena apa? Karena momentum Lebaran ini pasti di momen-momen H+10 hari biasanya itu udah pada buber sih ya. Kita nampung teman-teman yang pada buber. Siap. Mbak Delza. Gitu. Iya, gini ya Mas. Jadi ada dalam sektor pariwisata tentunya ada penurunan, kemudian pun di tingkat dalam bidang kuliner itu pun ada segmen tertentu dalam artian terpusat gitu, misalnya di kota mungkin ya seperti saya sendiri, teman-teman Gen Z ya kan banyak yang membuat takjil gitu kan, jadi mungkin titik sasarannya itu adalah di mana banyak penjualan seperti di Karanganyar sendiri kan terpusat di alun-alun Karanganyar, di Taman Pancasila seperti itu. Dan momentum buat takjil atau fenomena ini menurut Mas Bisa sendiri seperti apa? Menurut saya menarik sih, karena apa ya? Karena di lain ini adalah kondisi sesuatu yang unik khususnya di Indonesia. Ini juga bisa meningkatkan para UMKM yang memang berjualan itu hanya di momen-momen tertentu. Contoh, mungkin teman-teman kita yang anak muda itu yang biasanya dia itu kerja kan, misalnya kerja atau freelance, tapi dia kalau sore jualan yang apa itu Mbak, es buah yang di dalam kayak di akuarium itu. Itu banyak sekali. Jadi itu apa sih menurutku memang fenomena yang unik dan menarik sih. Jadi itulah salah satu yang menjadi kita kangen vibes-nya di bulan Ramadan, salah satunya di War Takjil itu, kemudian rame-ramean bubar, kemudian sampai nggak dapet tempat. Nah itu salah satu keunikan yang memang vibes-nya ada di bulan Ramadan sih. Yang didapatkan ketika bulan Ramadan aja, ketika menjelang Idul Fitri mungkin rame-rame undangan-undangan bubar seperti itu ya. Oke. Dan mungkin itu Mas, jadi kan di sini kan banyak ya mungkin dari kita sebagai pemuda NU
sendiri juga memiliki peluang untuk bisa menghidupi atau berpartisipasi dalam perputaran ekonomi tersebut. Atau dari Mas Disa sendiri ada ide atau gagasan yang mungkin bisa nanti akan dilaksanakan oleh teman-teman pemuda NU untuk bisa berpartisipasi atau kontribusi dalam perputaran ekonomi tersebut? Ya kalau saya melihat karena ini momentum di bulan Ramadan pasti ya tadi yang mungkin saya ceritakan karena pengalaman saya pasti di segmen kuliner, bisnis kuliner, entah apapun lah kuliner. Saya lihat orang berjualan takjil, berjualan makanan, minuman, entah itu di pinggir jalan, entah itu di warung, entah itu di rumah makan. Alhamdulillah semuanya laku kok. Nah, itu salah satu mungkin menurut saya ya berkah Ramadan ya di situ. Jadi semuanya berlomba-lomba pengen buka puasa di luar, pengen beli takjil, tadi beli jajan dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena menyambut bulan Lebaran ya, Idul Fitri itu pastilah banyak yang jualan baju-baju buat Lebaran, pasti itu. Nah, jadi mungkin kalau dari saya itu menyarankan ya ini kan momentum ya, karena momentum ini tidak bisa nantinya dijadikan tolak ukur atau sustain ke depannya. Karena setelah ini Syawal, kemudian nanti Teladan dan sebagainya, itu kan momentum-momentum yang lain lagi lah. Tapi kalau untuk menjelang Lebaran ini ya, ini tadi saran saya ya jualan kuliner, takjil, kemudian baju, buku. Saya yakin orang-orang itu masih menyimpan uang untuk Lebaran karena karena kalau di Indonesia itu ya kan pasti nabung, gimana caranya paling tidak beli baju Lebaran, kemudian mengunjungi saudara-saudaranya, ya kan, beli kue, beli nastar segala macam. Saya yakin semua orang Indonesia itu mampu semuanya di bulan Lebaran nanti. Ini insya Allah menjadi berkah Ramadan itu. Jadi seolah-olah kita ini harus bisa menyambut Lebaran ini dengan walaupun tidak terlalu mewah, tapi paling tidak kita ini menyambutnya dengan sukacita. Oke, Mas. Jadi kan tadi aku menggarisbawahi bahwasannya tadi disampaikan Mas Disa, masyarakat tuh sangat cenderung suka atau hanya mendapatkan vibes untuk uang takjil itu di bulan Ramadan. Berarti itu kan sebagai pertanda bahwasanya tingkat konsumtif masyarakat itu meningkat. Di sisi lain kita sedang menjalani ibadah puasa, harusnya tuh kita banyak prihatinnya, tapi kenapa kok kebutuhan makanan itu semakin banyak? Nah, ini menurut Mas Disa sendiri sebagaimana? Jadi tingkat dari sisi spiritualitasnya sama sisi ekonominya. Oke, dari sisi spiritual menurut saya begini, karena fenomena uang takjil ini yang mungkin banyak kita jumpai hanya di Indonesia ya, kebanyakan itu hanya di Indonesia. Jadi ini terlepas dari sisi spiritual maupun sisi emosional ataupun berkaitan dengan syar'i, tidak ada urusan seperti itu. Kalau menurut saya ini hanya fenomena yang mana masyarakat ini cenderung lebih konsumtif karena apa? Tadi satu, karena yang biasanya tidak jualan es, dia jadi jualan es. Kemudian yang kedua juga yang biasanya di hari-hari awal puasa suka masak di rumah ya kan. Kemudian hari-hari berikutnya sudah ada undangan nih, Karang Taruna, berorganisasi lah ya kan, segala macam. Kemudian jadi malas masak kan karena sudah udah malamnya mungkin itikaf nih, kemudian bablas sholat subuh, bablas sahur, kemudian sholat subuh, kemudian tidur katanya bagian dari ibadah kan, masih tidur siang jadi malas masak, kemudian jadi bertakjil, jadi jajan di luar segala macam. Tapi untuk sisi harusnya ibadah itu lebih prihatin kan gitu ya, harus lebih banyak meningkatkan rasa kepekaan mungkin ya dalam kepekaan biar nggak boros gitu ya. Tapi ternyata kalau ini nggak bisa dibendung ya nyatanya. Jadi memang
salah satunya mungkin mereka pengen menjajani temennya, oh biasanya dia nggak jualannya tapi jualannya cobain dong ya gitu dikasih. Oke. Mungkin Mas Disa sendiri juga merasakan hal tersebut ya. Mungkin apa ya, dilema antara kita harus meningkatkan sisi spiritual atau berkontribusi dalam atau partisipasi dalam perputaran ekonomi. Jadi seperti itu ya Mas Disa ya. Dan mungkin dari sisi yang Mas Disa alami sendiri terkait dilematisnya antara dua hal tersebut berpengaruh nggak pada mungkin tingkat produktivitas itu? Oke. Jadi gini, kalau untuk soal ibadah ini menurut saya tidak ada kaitannya walaupun sebetulnya kan kita bisa pilih-pilih. Artinya kalau ibadah jelas di bulan Ramadan ini secara pribadi pengennya kita kan kita tingkatin ya. Artinya yang kemarin sholat duha katakanlah males-malesan paling tidak kan kita sebelum tidur nih kita tetap sholat duha dulu misalnya. Tidur sampai siang. Tapi memang untuk jadwal karyawan kita, artinya teman-teman bekerja itu juga kita kurangin. Jadi biar satu juga mereka biar istirahat, kemudian yang kedua juga harapan kami juga sama-sama meningkatkan ibadahnya kita semuanya kan gitu kan. Tapi tidak mengurangi produktivitas. Artinya kalau memang kita di tempat wisata itu teman-teman walaupun memang ada penurunan secara signifikan ya penurunan secara signifikan pengunjung itu ya tetaplah teman-teman itu produktif, entah itu bersih-bersih, entah itu cek inventarisir apa jadi tetap produktif. Jadi menurut saya secara pribadi ini tidak ganggu artinya untuk urusan ibadah ya alhamdulillah kita berusaha meningkatkan. Untuk produktivitas paling tidak kita ini stabil lah dengan bulan-bulan sebelumnya. Paling tidak stabil. Tapi kan ini masa-masa awal ini biasanya kan baru adaptasi. Masih adaptasi. Biasanya nanti minggu kedua lah kita baru running lah untuk gimana caranya produktivitas kita juga sama dengan sebelumnya. Oke, jadi kan tadi kan Mas Disa begitu aku mendengar beberapa keluhan atau permasalahan dari sektor wisata. Dan ini ada manuver tersendiri nggak di bulan Ramadan ini? Kalau manuver pasti ya kita upayakan kita bikin paket, wisata ngabuburit pakai jeep, ngabuburit misalnya dengan para layang, ngabuburit dengan kita outbound segala macam, kemudian ada paket makanannya jelas, kemudian kita bikin free takjil, free HTM masuk, kita sudah berupaya sih untuk mensiasati strategi itu. Tapi kalau kita lihat peramalan tahun-tahun sebelumnya, memang ada di bulan-bulan tertentu memang kita harus defense dulu lah, kita harus bertahan dulu di posisi-posisi itu, karena apalagi kan bagaimanapun kita sebagai pelaku usaha Lebaran kan, kalaupun ternyata usahanya artinya menurun misalnya pendapatan, bagaimanapun kita harus haknya karyawan juga terpenuhi. Ya kan, misalnya bikin bingkisan untuk karyawan, kemudian THR karyawan. Nah ini kan harus kita penuhi ya ini, makanya kita harus defense dan bertahan lah. Oke, luar biasa sih cara untuk bertahannya. Apalagi tadi melihat bagaimana menjadi hak dari karyawan itu sendiri harus dipenuhi gitu. Oke Mas Disa, jadi kan tadi kan aku udah mendengar beberapa manuver yang disampaikan Mas Disa sendiri, dan mungkin nanti kan di momen menjelang Lebaran tentu kan banyak masyarakat Indonesia itu kan ada tradisi mudik kan jadi mungkin yang di kota-kota besar, apalagi kita yang di Karanganyar kan tentu menjadi tujuan untuk mudik itu sendiri. Dan tentunya di sini Mas Disa selaku pelaku usaha di bidang ekonomi dan pariwisata itu mengalami akan peningkatan lah ya sebagai penutup atau gimana ya, kecewa nggak sih kalau di bulan Ramadan itu mengalami penurunan seperti itu Mas, gimana? Jadi kadang begini ya, itu kalau kita kaitkan dengan spiritual ya. Jadi kadang itu orang biasa ya, kalau kita agak ngerantus itu pasti kita tuh curhat sama Allah gitu kan. Jadi kita percaya kok bahwa Allah itu menciptakan
kita dengan takaran rezeki sama takaran masalah ini menurut saya sama. Iya, seimbang. Seimbang, Iya. harus seimbang. Kita egois banget dong, kita mintanya sama Allah rezeki terus. Tapi masalahnya kita dapat, kita kelola. Ini salah satu yang nge-treatment saya untuk refleksi saya supaya di bulan Ramadan ini banyak plus minusnya kok, walaupun wisata sepi insya Allah akan diganti Allah di nanti pas Momen Ramadan ya, itu insya Allah nanti kita dilipat gandakan nggak gitu. Jadi memang udah ada takarannya lah, kita nggak usah takut sama soalnya kita punya Allah yang maha kaya, maha yang punya rezeki, jadi sudah biasa ya kita mengalami beberapa penurunan di momen-momen tertentu itu udah biasa. Jadi insya Allah akan dapat gantian di Lebaran. Nah, apapun itu, jadi Lebaran tuh apa ya? Menurutku ya semuanya laku, semuanya berkah, semuanya apapun lah, orang jualan di bulan Lebaran tuh kayaknya semuanya laku ya. Yang penting yakin aja ya. Iya, yakin dulu lah. Jadi hal biasa dalam dunia bisnis itu laba rugi, naik turun gitu kan dinamis banget ya bagi kita. Oke, Mas Disa, mungkin sebelum penutup ini ya, ada hal atau pesan yang ingin Mas Disa sampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada Gen Z atau Gen milenial lah dalam menjalani puasa ini. Apa ya, kalau menurut ya ini bukan hanya soal puasa sih ya, jadi soal ini untuk nge-trigger saya untuk lebih tetap berjuang dalam apapun ya, dalam urusan dunia maupun akhirat, dalam urusan sosial maupun ekonomi. Jadi untuk nge-trigger saya, untuk teman saya, dan selalu saya ingatkan untuk dari diri saya sendiri bahwa kita lahir di dunia ini pasti untuk jadi pemenang dalam hal kebaikan tentunya. Jadi kalau pesan untuk diri saya ini, untuk diri saya saja, bahwa kemenangan itu tidak akan datang kalau tidak kita perjuangkan. Maka apapun yang masih dikasih waktu, kasih sehat, kasih sempat, ya perjuangkanlah itu sampai Tuhan berkata waktunya pulang. Gitu. Siap lagi ya saya. Oke, Mas Disa, makasih, pesannya sangat dalam banget ini, terutama buat saya yang mendengarkan dengan seksama ini. Itu untuk saya pribadi ya. Saya juga merasa nasihat di sini. Oke, jadi begitu sahabat Lapas, episode kali ini yaitu dengan tema perputaran ekonomi di bulan Ramadan dengan Mas Disa, dan tentunya saya selaku host pada kesempatan hari ini mohon pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.